Pemirsa, pasangan suami istri berkomplot mencuri motor dan perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku beraksi setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan barang berharga. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pendadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Saat ini, pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Duwirawan melaporkan. Insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ratusan siswa baru terpaksa tertahan dan tidak bisa masuk sekolah. Sementara sejumlah wali murid menyegel pintu masuk SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka protes karena lebih dari 150 siswa tidak diterima di sekolah negeri tersebut. Suasana di SMP 34 Padang di hari pertama masuk sekolah diwarnai kehebohan. Ratusan siswa terpaksa menunggu di luar pagar lantaran gerbang sekolah digembok oleh salah seorang warga yang merasa kecewa karena 4 keponakannya tidak diterima bersekolah di SMP 34 Padang. Aparat Polsek Koto Tanga terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah dengan mesin gerinda. Akibatnya proses belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah menegaskan sesuai aturan sistem penerimaan murid baru tahun 2025, penambahan siswa tidak dimungkinkan karena kuota sudah terkunci melalui sistem berbasis zonasi dan dapodik. Nah, kita secara persuasif sudah sampaikan ke Bapak itu. Dan sepertinya waktu itu dia nerima gitu. Tapi ternyata di hari pertama sekolah dilakukan penyegelan penggembokan ya namanya. Yang gemboknya itu sebenarnya ya seperti gembok kita biasa, yang kuncinya dirubah saja sebenarnya. Untuk tahun ajaran ini, SMP 34 Padang telah menerima 224 siswa baru yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Pihak kepolisian pun diharapkan terus melakukan mediasi agar insiden serupa tidak terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan siswa baru SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Senin pagi tidak bisa masuk ke sekolah baru mereka. Hari pertama sekolah yang akan diisi dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gagal. Pintu masuk sekolah tidak bisa dibuka karena digembok dengan rantai besi. Siswa akhirnya berkumpul di halaman depan sekolah menunggu pintu masuk dibuka.
Pelaku penyegelan sekolah ternyata warga yang anaknya tidak diterima di SMA negeri. 177 siswa gagal masuk sekolah negeri, 8 diantaranya gagal diterima di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Mereka menilai seleksi jalur zonasi, afirmasi, domisili, dan prestasi tidak adil. Yang domisili hanya berjarak puluhan meter dari sekolah. Artinya SMA 5 berdiri di belakang dapur orang di dapur rumah kami. Dengan alasan apa? Pihak sekolah tidak menerima anak-anak tersebut. Penyegelan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, penyegelan sekolah berlangsung tahun 2017. Mereka mengancam jika seleksi penerimaan siswa baru tidak transparan, seluruh SMA negeri di Bukit Tinggi akan disegel. Warga menuntut dialog terbuka dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat untuk mencari solusi bersama. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. 2 brankas berisi perhiasan digasak kawanan maling di Kuta Denpasar, Bali. Sementara di Padang, Sumatera Barat, pencuri bawa kabur puluhan kodi buku tulis dan perabotan rumah tangga. Aksi pencurian terekam CCTV saat beraksi di kawasan perumahan Giri Mandala Jalan Gandamayu, Kampial, Kuta Selatan, Kuta. Salah satu pelaku naik pagar rumah yang terkunci, satu pelaku menunggu di motor. Aksi pencurian dilakukan saat pemilik rumah tengah bekerja. Para pelaku menggasak brankas berisi perhiasan. Usai kejadian, korban melaporkan kejadian ini dan membawa hasil rekaman CCTV. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang diduga telah memahami situasi rumah korban. Sementara dari Padang, Sumatera Barat, polisi menggerebek pelaku pencurian di kawasan Karangputih, Lubuk Kilangan. Pelaku sempat mengelak saat diinterogasi, namun usai didapati sejumlah barang bukti hasil curian, ia pun tak berkutik. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan puluhan buku tulis, perabotan rumah tangga, serta ponsel dan proyektor. Tersangka mengaku sudah 18 kali beraksi dengan menyasar sekolahan dan rumah warga. Pelaku dan barang bukti lalu digelandang ke Polresta Padang guna melakukan pemeriksaan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Uang pecahan 100 dan 50 ribu rupiah dijual melalui media sosial dengan keuntungan 300 ribu rupiah per 1 juta uang palsu. Polisi menggerebek tempat pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat digerebek, pelaku yang berusia 20 tahun dan menjadi pedagang ketan ini tak berkutik saat memproduksi uang palsu. Polisi mengamankan barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan 50 dan 100 ribu, stempel UV, printer dan spray khusus yang digunakan untuk memberikan tekstur mirip uang asli. Pelaku mengaku membuat uang palsu untuk dijual ke pemesan di mana dari 1 juta, ia mendapatkan keuntungan 300 ribu rupiah. Pelaku sudah beroperasi selama 3 bulan dengan menawarkan melalui media sosial untuk menambah modal jual ketan. Awal bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram dengan orang-orang yang dia kenal. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.